warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hoirunisa dari kelas 11 MIPA 3 absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mata. Mata merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh kita. Untuk melihat hijaunya sawah, hijaunya dedaunan, kemacetan jalan, dan rintiknya air hujan melalui jendela, itu kita bisa melihat karena mata kita berfungsi dengan baik. Namun, masih banyak orang yang tidak mengetahui mengenai anatomi mata dan penyakit-penyakit mata. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan gambar dari anatomi mata. Bagiannya yaitu ada konjungtiva, bilik mata depan, lensa, pupil, iris, kornea, sklera, koroid, retina, makula, dan saraf optik. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi mata beserta fungsinya. Yang pertama adalah kornea. Kornea merupakan suatu jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian depan mata atau bagian luar mata. Fungsi kornea ini adalah sebagai jendela dan jalan masuknya cahaya ke mata. Berkat kornea, mata Anda dapat mengatur masuknya cahaya agar mata kita dapat melihat kata-kata atau gambar secara jelas. Fungsi dari kornea ini memberikan 65 hingga 75% kefokusan terhadap mata kita. Berhati-hati dalam merawat kornea kita, karena di dalam kornea itu banyak sekali ujung-ujung syaraf yang sensitif. Jika tidak dirawat dengan baik, maka kornea akan rentan terkena infeksi jamur dan bakteri yang biasa disebut sebagai penyakit keratitis. Adapun juga kemungkinan akan terjadinya perubahan struktur kornea yang biasa disebut sebagai penyakit keratokonus. Kedua adalah bilik mata depan. Bilik mata depan adalah kantung yang mirip dengan jeli, terletak di belakang kornea dan di depan lensa. Kantung ini biasa disebut dengan interior chamber dan berisi sebuah cairan yang bernama aqueous humor yang berfungsi membawa jaringan nutrisi menuju jaringan mata. Nah, cairan ini juga sangat berfungsi bagi tekanan di dalam mata kita. Kesehatan mata kita juga dipengaruhi dari proses produksi dan aliran cairan yang berada di bilik mata depan kita. Jika terdapat gangguan, maka di sini ada masalah dari tekanan terhadap mata kita. Nah, biasanya penyakit yang seperti ini itu disebut sebagai glaukoma. Yang ketiga adalah sklera. Sklera merupakan suatu bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa melindungi seluruh bola mata kecuali kornea. Nah, di dalam sklera ini juga terdapat otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Nah, kita juga perlu berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan adanya terjadi gangguan di dalam sklera mata kita. Contohnya seperti yang dinamakan dengan penyakit skleritis. Nah, skleritis ini merupakan pembengkakan yang terjadi pada sklera mata kita. Yang keempat adalah iris dan pupil. Iris dan pupil merupakan suatu anatomi mata yang memiliki saling berhubungan satu sama lainnya. Iris merupakan suatu membran yang berbentuk cincin mengelilingi bulatan kecil yang berwarna lebih gelap di tengahnya. Nah, bulatan kecil inilah yang disebut sebagai pupil. Pupil merupakan otot yang terdapat di dalam mata. Nah, si pupil ini bisa membesar atau mengecil, bisa terbuka ataupun menutup. Sementara itu, iris berfungsi untuk mengatur jumlah masuknya cahaya ke mata kita dan menyesuaikan dengan bentuk bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup dan pupil akan terbuka lebih kecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata kita.
Sementara itu, irislah yang menentukan warna dari mata kita. Ketika seseorang memiliki iris yang berwarna coklat, maka memiliki pigmen yang lebih besar. Sedangkan ketika seseorang memiliki iris yang berwarna biru, maka pigmennya lebih kecil. Nah, iris dan pupil tidak menutup kemungkinan juga bisa terpapar yang namanya penyakit. Menurut Mayo Clinic, penyakit yang terjadi pada iris dan pupil itu biasa disebut dengan iritis. Iritis merupakan pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada iris. Nah, nama lain dari iritis yaitu uveitis. Kelima adalah lensa. Lensa merupakan bagian mata berupa jaringan transparan dan lentur, terletak tepat di belakang pupil dan iris sebelum kornea. Fungsi lensa yaitu untuk memfokuskan cahaya dan gambar di retina. Nah, si lensa ini memiliki 25 hingga 35% kefokusan pada mata. Lensa mata memiliki tekstur lentur dan elastis, sehingga lensa kadang-kadang juga bisa berbentuk melengkung atau terfokus pada satu titik. Misalnya adalah kita melihat orang yang dekat dengan kita atau melihat orang dari kejauhan. Yang perlu kalian ketahui juga, lensa merupakan bagian mata yang umum terjadi masalah. Nah, apabila ada seseorang yang terkena rabun jauh atau miopi dan rabun dekat atau hipermiopi, itu dikarenakan posisi lensa dan kornea itu tidak tepat pada bola mata. Keenam ada karoid dan konjungtiva. Karoid merupakan suatu bagian dari mata yang berbentuk membran berwarna coklat yang di dalamnya banyak sekali terdapat yang namanya pembuluh darah. Nah, karoid ini letaknya di antara retina dan sklera. Karoid ini memiliki fungsi memasok darah dan nutrisi yang akan dibawa ke retina dan dibawa ke seluruh anatomi mata. Sementara itu, konjungtiva merupakan suatu lapisan tipis yang menyelimuti seluruh bagian bola mata, tapi untuk yang bagian depannya dan terkecuali kornea. Nah, salah satu gangguan mata yang terjadi pada konjungtiva itu disebut sebagai konjungtivitis. Konjungtivitis ini biasa kita sebut sebagai pink eyes, yaitu mata merah. Mata merah yaitu peradangan pada mata atau pembengkakan pada mata yang menyebabkan terjadinya iritasi. Nah, iritasi mata ini disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun alergi. Yang ketujuh adalah badan vitreous. Badan vitreous ini berbeda dengan aqueous humor, yaitu cairan yang berada atau mengisi pada bagian mata depan. Nah, sedangkan vitreous humor ini adalah cairan yang terletak di bagian mata belakang. Vitreous ini merupakan zat yang berbentuk cairan. Nah, seiring berjalannya waktu, zat ini bisa menjadi encer dan bisa lepas dari badan vitreusnya. Jika penglihatan Anda itu seperti kayak kita tuh sedang melihat awan putih, nah terus kayak lagi melihat terus tiba-tiba ada kedipan lampu kayak gitu, itu sangat dianjurkan untuk datang ke dokter. Karena pada pasalnya zat vitreous ini akan berlubang di retina, jadi itu sangat berbahaya sekali dan harus cepat-cepat datang ke dokter. Yang kesembilan ada retina dan saraf optik. Retina merupakan suatu jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi bagian dalam dari seluruh anatomi mata. Retina ini yang menangkap cahaya bisa mengubah cahaya yang ditangkap itu menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik inilah yang akan dibawa oleh syaraf optik menuju otak dan menjadi suatu gambaran yang kita lihat dengan mata kita. 9 ada yang namanya makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula ini terdapat fovea.
Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang lebih tajam di mata kita. Makula merupakan bagian anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Dengan kata lain, makula memiliki peran besar agar Anda dapat melihat berbagai warna detail dalam suatu objek. Karena fungsinya sangat krusial, kerusakan pada makula ini umumnya dapat berpengaruh ke penglihatan sentral atau penglihatan pada jalur tengah. Nah, salah satunya gangguan yang dikemukakan atau ditemukan pada makula itu adalah degenerasi makula, yang masalah mata biasanya ini terjadi pada seseorang yang usianya 50 tahun. Ke-10 yaitu kelopak mata. Meski terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah lapisan anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dan melindungi kornea Anda dari benda-benda asing, terus seperti infeksi, cedera, dan penyakit lainnya. Selain itu, kelopak mata juga membantu air mata tersebar dengan menyeluruh di bagian mata, terutama jika kelopak mata tertutup. Hal ini tentunya membantu melumasi mata dan mencegah terjadinya mata kering. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam menjaga kesehatan kelopak mata. Nah, karena kelopak mata itu juga kayak rentan terkena peradangan, infeksi, serta masalah lainnya seperti meibomyelitis, chalazion. Terus ada bintitan atau stay itu loh. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu gimana sih cara kerjanya mata. Nah, cara kerja mata pertama-tama cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata kita. Cahaya yang selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyaknya atau sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mata kita. Nah, cahaya itu kemudian akan dilewati oleh yang namanya lensa mata. Nah, lensa mata ini bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan besar yang tepat ke retina mata kita. Nah, ketika cahaya itu mengenai retina, sel-sel reseptor itu mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal yang akan dikirim ke otak melalui syaraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang biasa kita lihat. Misal kita ngelihat colokan. Nah, nanti si mata kita itu langsung kelihatan, oh itu colokan. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas kelainan pada mata. Yang pertama itu ada miopi atau biasa kita sebut sebagai rabun jauh, yakni ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh jaraknya dengan jelas. Jadi kelainan miopi itu kalau misalnya kita ngelihat benda dari jarak jauh itu tuh burem, gak kelihatan. Nah, itu miopi. Kelainan atau penyakit ini biasanya diatasi dengan menggunakan kacamata minus atau lensa cekung. Yang kedua adalah hipermetrofi atau rabun dekat. Hipermetrofi ini merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jarak dekat. Jadi kita tuh kalau misalnya ngelihat benda dari jarak dekat itu malah rabun. Jadi tuh kayak harus dijauhin gitu. Nah, itu yang disebut sebagai penyakit hipermetrofi. Secara jelasnya, kelainan mata ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata cembung. Ketiga yaitu presbiopi atau mata tua. Presbiopi merupakan ketidakmampuan mata dalam melihat benda yang dekat dari benda yang jauh secara jelas. Nah, kelainan
kelainan ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata ganda, yaitu minus dan plus. Yang keempat adalah rabun senja. Rabun senja merupakan kelainan mata yang berupa ketidakmampuan mata untuk melihat ketika senja hari yang disebabkan karena kurangnya vitamin A, dan biasanya itu penyakit ini bersifat hanya sementara. Yang kelima yaitu buta warna. Buta warna merupakan kelainan mata yang berupa ketidakmampuan mata untuk melihat warna-warna tertentu. Contohnya, ketika kita buta warna ungu, maka kita tidak bisa melihat warna ungu. Sedangkan kalau misalnya warna orange, kita tidak bisa melihat warna orange. Jadi ada juga yang tidak bisa melihat warna secara total, dan itu hanya bisa melihat warna hitam dan warna putih saja. Namun kasus ini masih jarang ditemukan. Yang keenam adalah mata merah. Mata merah terjadi karena mata kemasukan benda asing, sehingga menyebabkan perih dan gatal. Mata merah yang tidak sengaja diobati akan mengakibatkan kotoran yang menumpuk di sudut mata. Nah, kondisi ini yang lebih parah, kelopak mata akan menjadi bengkak. Nah, yang ketujuh adalah katarak. Katarak, penyakit ini biasanya menyerang seseorang yang udah lanjut usia. Pada mata yang katarak tampak diselimuti lapisan putih, sehingga si penderita kesulitan untuk melihat. Penderita katarak ini bisa disembuhkan dengan cara operasi pengangkatan lensa yang buram dan menggantinya dengan lensa yang baru. Yang kedelapan adalah glaukoma. Glaukoma merupakan suatu kelainan pada mata yang dapat dicirikan dengan rusaknya saraf optik, di mana fungsinya untuk membawa cahaya dari mata ke otak. Penyebab kerusakan ini biasanya kelebihan cairan yang mengisi bola mata. Yang kesembilan yaitu kebutaan. Kebutaan merupakan kelainan atau penyakit mata yang disebabkan mata tidak bisa melihat sama sekali. Nah, penyebab terjadinya kebutaan salah satunya adalah karena glaukoma dan katarak atau kelainan lain dari fisik manusia itu sendiri. Dan yang ke-10 yaitu astigmatisme, yang dikenal juga dengan mata silinder, yakni gangguan pada mata yang mengakibatkan penglihatan itu menjadi kabur, tidak jelas dan samar-samar. Silindris ini disebabkan karena kornea mata tidak rata. Penyakit ini dapat diatasi dengan kacamata silinder. Yang ke-10 yaitu ada astigmatisme, yaitu biasa kita kenal sebagai mata silinder. Mata silinder ini yaitu gangguan mata yang mengakibatkan penglihatan menjadi kabur, tidak jelas dan samar-samar. Silindris ini disebabkan karenanya kornea itu tidak rata di mata. Nah, penyakit ini dapat diatasi dengan kacamata silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pradita Arvani Putri. Saya absen 9 dari kelas 11 MIPA 3. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga dari bagian fungsi, proses kerja, dan penyakit yang ada di dalamnya. Anatomi bagian telinga dan fungsinya. Struktur anatomi telinga sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar adalah bagian yang dapat kita lihat dengan jelas. Sementara itu, telinga bagian tengah dan dalam terletak di dalam lubang telinga. Setiap bagian telinga ini saling bekerja sama untuk menjalankan beragam fungsinya, mulai dari proses pendengaran sampai fungsi pendukung lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai anatomi setiap bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga bagian luar. Telinga luar tersusun atas 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga. Daun telinga merupakan bagian yang selama ini dapat kita lihat dengan jelas dan tersusun dari tulang rawan dan kulit. Daun telinga ini berfungsi untuk meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga. Dari saluran tersebut, gelombang suara kemudian akan diteruskan ke gendang telinga
yang juga disebut dengan membran timpani. Yang kedua, yaitu saluran telinga. Saluran telinga atau kanal telinga merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan posisinya terletak mulai dari lubang telinga luar dan berakhir di gendang telinga. 2. Yaitu bagian telinga tengah. Telinga bagian tengah secara garis besar terdiri dari atas dua bagian. Yang pertama ialah osikel. Osikel adalah sekumpulan tulang yang menyusun telinga tengah yang terdiri dari 1. Malleus atau martil, 2. Incus atau landasan, ketiga stapes atau samgurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran dari gendang telinga ini kemudian akan disalurkan ke osikel yang akan memperkuat suara tersebut dan meneruskan ke membran di antara telinga tengah dan dalam. Yang kedua dari bagian telinga tengah ialah tuba eustasia. Pada telinga bagian tengah juga terdapat tuba eustasia. Tuba eustasia adalah bagian berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan atau nasofaring. Fungsi tuba eustasia adalah untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Saat akan melakukan gerakan menelan, tuba eustasia akan terbuka sehingga udara akan masuk ke telinga. Hal tersebut memungkinkan tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga tetap seimbang. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari dua bagian utama, yaitu koklea. Yang pertama adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput. Koklea berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Yang kedua ialah kanal semisirkular. Kanal semisirkular adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kanal ini berisi rambut-rambut halus dan cairan. Saat kepala kita bergerak, cairan yang ada di dalam kanal akan ikut bergerak, memindahkan rambut-rambut halus di dalamnya. Pergerakan rambut ini kemudian akan dikirimkan sebagai sinyal informasi kepada saraf vestibular di otak. Setelah menerima informasi tersebut, otak kemudian menginterpretasikan sinyal ini dan mengirimkan informasi ke otot untuk menyesuaikan sehingga tubuh tetap bisa berada di posisi yang seimbang. Saat Anda melakukan gerakan berputar-putar lalu berhenti tiba-tiba, umumnya Anda akan merasa pusing. Hal ini dikarenakan cairan yang ada di dalam kanal semisirkular masih bergerak, sehingga masih mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sedang bergerak, meski sebenarnya sudah berhenti. Saat cairan sudah tidak lagi bergerak, maka pusing yang dirasakan akan hilang. Proses mendengar yang terjadi di telinga. Pertama-tama, daun telinga akan menangkap gelombang suara yang ada di sekitar kita, lalu mengalirkannya ke dalam saluran telinga. Gelombang suara tersebut kemudian akan membuat gendang telinga bergetar. Getaran gendang telinga lalu akan menyebabkan osikel bergerak dan meneruskan getaran tersebut ke koklea yang terdapat di telinga dalam. Saat getaran tersebut sampai ke koklea, maka cairan yang terdapat di dalamnya akan bergerak layaknya gelombang. Gerakan cairan tersebut lalu menstimulasi rambut-rambut halus di koklea untuk bereaksi. Sel-sel rambut tersebut akan merespon gelombang sesuai dengan frekuensinya. Suara tinggi akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian bawah, sedangkan suara rendah akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea di bagian atas. Saat sel-sel rambut merespon stimulasi dari gelombang di saat yang sama, sel tersebut menerima impuls saraf yang berasal dari saraf pendengaran atau saraf auditori. Lalu impuls tersebut akan berjalan melewati batang otak lalu menuju ke pusat otak untuk diolah menjadi suara yang kita dengar. Gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ telinga. Yang kesatu ialah otitis externa. Otitis externa atau swimmer's ear merupakan peradangan pada telinga luar.
Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Yang kedua yaitu otitis media. Otitis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Yang ketiga ialah otitis interna. Otitis interna merupakan infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gejala infeksi telinga bagian dalam meliputi vertigo, pusing, sulit berdiri atau duduk, mual, muntah, telinga berdenging, sakit telinga, dan kehilangan pendengaran. Yang keempat yaitu ada gendang telinga pecah. Gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika gangguan pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gendang telinga pecah. Di antaranya yaitu 1. Infeksi telinga tengah atau otitis media parah yang tidak diobati. 2. Telinga kemasukan benda asing. 3. Kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam menggunakan benda tertentu seperti cotton bud atau tusuk gigi. Terus yang keempat, suara yang sangat keras seperti ledakan. Yang kelima, benturan atau cedera di bagian kepala atas telinga. Yang keenam, barotrauma atau perubahan tekanan udara secara mendadak, misalnya saat di dalam pesawat atau menyelam. Gendang telinga pecah dapat menimbulkan gejala berupa sakit telinga, keluar cairan dari telinga, gangguan pendengaran, telinga berdering, dan vertigo atau pusing berputar. Yang kelima yaitu ada telinga berdenging. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Gangguan telinga ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain yaitu gangguan pada sel saraf dalam telinga, yang kedua penuaan, yang ketiga kebiasaan mendengar suara dengan volume kencang baik dalam jangka waktu sebentar atau lama, yang keempat penyumbatan kotoran telinga, dan yang kelima tulang telinga mengeras. Yang keenam yaitu ada kolesteatoma. Gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Terus yang ketujuh ada otosklerosis. Ketika telinga menangkap suara, gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah akan bergetar untuk menciptakan impuls atau rangsang pendengaran agar dapat dikirim ke otak. Ketika rangsangan tersebut sampai ke otak, terjadilah proses pendengaran. Namun pada kondisi otosklerosis, tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderita sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Saya Gelaki Alfarji dari kelas 1153 nomor 17. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kulit. 5 fungsi umum pada kulit: melindungi tubuh, menjaga suhu tubuh, menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D, menjadi indera perasa dan mendukung penampilan. Proses kerja kulit yaitu rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri ketika kulit menerima rangsang. Rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Otak-otak rangsang akan diolah, akibatnya kita merasakan ada suatu rangsang. Otak memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Macam-macam gangguan kulit yang umum sering terjadi yaitu: yang pertama ada kudis, yang kedua ada bisul, yang ketiga ada kurap, yang keempat ada eksim, yang kelima ada herpes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander Belva dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hidung dan lidah. Pengertian hidung, bagian dan fungsi hidung, serta gejala-gejala yang atau penyakit pada hidung dan lidah. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonasi suara.
Bagian hidung ada dua. Yang pertama bagian hidung bagian luar. Bagian hidung yang bagian luar yaitu ada lubang hidung yang berfungsi tempat masuknya udara, kotoran, dan kelingking kita. Lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Bagian hidung bagian dalam. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai alat tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selanjutnya nomor 2 ada septum atau pemisah hidung. Septum ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Yang ketiga ada silia atau bulu hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Yang keempat ada serabut saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Yang kelima, selaput lendir yang berfungsi melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Yang keenam, selanjutnya adalah gangguan atau penyakit pada hidung. Gangguan pada hidung biasanya disebabkan oleh radang atau sakit pilek yang menghasilkan lendir atau ingus, sehingga menghalangi bau mencapai ujung saraf pembau. Gangguan lain juga disebabkan oleh adanya kotoran pada hidung dan bulu hidung yang terlalu banyak. Membersihkan hidung dari kotoran dan merapikan bulu dapat membantu menghindari dari gangguan penciuman. Selanjutnya adalah lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama. Antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Beberapa bagian yang terdapat pada lidah. Yang pertama, ujung dan tepi lidah. Ujung dan tepi lidah ini merupakan bagian yang meliputi lidah di bagian ujung depan serta kanan dan kiri ujung. Yang kedua, punggung lidah. Punggung lidah ini disebut juga dengan permukaan atas lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papillae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan sering terjadi pada orang tua. Yang ketiga ada pangkal lidah. Pangkal lidah ini menempel pada rongga dasar mulut dan terletak di bagian belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Beberapa macam gangguan dan penyakit pada lidah. Yang pertama, sariawan. Sariawan adalah luka kecil di lidah atau dalam mulut. Umumnya terjadi karena kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh yang lemah. Yang kedua, kandidiasis mulut atau oral thrush. Kandidiasis mulut adalah penyakit lidah yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Kondisi ini ditandai dengan munculnya bercak putih di lidah dan bagian dalam mulut. Yang ketiga, lichen planus. Lichen planus merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang lidah. Kondisi ini terjadi akibat gangguan sistem kekebalan tubuh dan ditandai dengan munculnya garis-garis putih di lidah. Yang keempat, lidah geografik. Ini adalah kondisi ketika muncul bercak kemerahan dan pinggiran berwarna putih. Penyebab ini belum diketahui secara pasti dan penyakit tertentu seperti psoriasis dan lichen planus. Yang kelima, lidah pecah-pecah. Lidah pecah-pecah ini ditandai dengan celah di lidah sehingga lidah tampak retak. Yang keenam, glossitis. Ini adalah peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Yang ketujuh, lidah terbakar. Sensasi lidah perih atau terbakar sering dialami oleh wanita yang memasuki masa menopause. Selain menopause, keluhan lidah perih juga bisa disebabkan oleh alergi, penggunaan pasta gigi atau obat kuat, perubahan kimia keras, gangguan sistem kekebalan tubuh, atau hingga stres. Yang kedelapan, leukoplakia merupakan kondisi adanya bercak putih di lidah. Bercak putih pada
leukoplakia tidak bisa hilang meski dibersihkan menggunakan sikat gigi. Penyebab ini berkaitan dengan kebiasaan merokok dan minuman beralkohol. Yang kesembilan, kanker lidah. Ada salah satu jenis kanker yang dapat muncul di rongga mulut. Penyakit ini disebabkan faktor misalnya infeksi HPV dan kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman alkohol dalam jangka panjang. Sekian dari saya mengenai hidung dan lidah. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.